harta di dalam tabungan saya itu tidak berkurang dari standar minimal atau nisab tadi. Paham ya? Oke, itu aja. Dipegang titik terakhir itu aja. Kalau hitung-hitungan itu sudah belum saya update. Ada pertanyaan untuk tabungan? Karena ini penting tabungan. Silakan. Ini agak melenceng sedikit dari masalah bunga. Ya. Kalau misalkan bunga bank kita itu kan di Indonesia itu kan potongannya besar gitu ya. Ya. Dan kalau potongannya itu udah sama dengan bunganya, gimana itu status bunganya? Harus dikeluarkan lagi itu atau kita angkat zero gitu gimana? Potongannya maksudnya apa? Misalnya potongan untuk ATM, kenaikan misalkan 2.000 per bulan berapa gitu. Administrasi. Ada yang gitu. Ya, yang dihitung saldo akhirnya. Yang bunganya itu tadi harus kita keluarkan. Dikeluarkan. Keluarkan. Ya, tidak dizakati. Pokoknya bunga tidak dizakati. Nggak misalnya dibalas dengan potongan tadi nggak bisa ya? Enggak. Karena bunga itu kita punya distribusi sendiri. Tapi harus dicatat itu harus dibersihkan. Karena bunga bank itu haram. Bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi karena sudah sekarang kan susah sampai level internasional. Lebih bagus memang. Saya sekarang tidak mau punya bank konvensional, tapi saya punya kantor. Kalau berinteraksi dengan konvensional lewat kantor aja. Saya ambil jasa kantor, saya nggak ambil bunga. Tapi kalau untuk transaksi pribadi saya pakai syariah. Istri saya pakai BSM, saya akan pakai BNI syariah. Ada untuk tabungan, ibu-ibu sama bapak-bapak, pertanyaan lagi? Ya silakan. Tabungan haji. Tabungan haji kan belum sampai nisab. Ya. Ya. Ya nggak wajib dizakat itu kan tabungan haji kan belum sampai nisab. Tapi di jumlah dengan tabungan yang lain akhirnya sampai nisab gimana? Kalau dijumlah dengan yang lain ya sampai nisab udah dizakatin. Gampang sebenarnya. Tabungan haji saya 5 wajib zakat, tapi karena tabungan yang lain 100 juta. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya gini, tabungan haji itu hampir sama dengan kreditan ya. Apa ya? Itu kan harta yang saya keluarkan ya. Makanya tidak dihitung sebenarnya. Tapi kalau misalkan tabungan haji itu kan jangan dihitung global. Tahun ini saya membayarnya berapa? Katakanlah 20 juta ya. Berarti kan saya nggak ngitung 20 jutanya. Kan tidak dipegang kan 20 juta kan? Ya kalau tidak dipegang ya nggak kena zakat. Di 20 juta ini ibaratnya sudah punya orang lain. Pola permasalahan saya nanti haji atau tidak itu urusan belakangan. Kayak saya begini. Sekarang saya makanya menurut yang paling roji untuk sholat jamaah itu ketat. Syafi'i dan Hanafi meskipun syaratnya ada yang melonggarkan, sebenarnya tidak diperbolehkan jamaah takdim sebelum keluar rumah. Itu prinsip dasar. Kenapa? Dia habis sholat tahu-tahu nggak jadi pergi, ya kan? Nah, sementara kalau dia sudah jalan ke sana, keluar rumah meskipun hanya beberapa rumah, dia sholat di masjid, jamaah takdim, kemudian ternyata keretanya batal di-delay, kemudian dia balik pulang lagi, nggak perlu sholat lagi nanti asar, dia sudah sholat zuhur sama asar, nggak apa-apa. Beda yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi dia harus sholat lagi asar. Gitu. Nah ini makanya tadi itu sama dengan yang uang itu kan sudah di untuk slot lain, perasaan nanti balik lagi. Ketika balik itu baru dihitung lagi hitungannya. Ya, silakan. Ada hitungan lain? Ibu-ibu, bapak? Zakat tabungan? Ya, silakan. Kalau zakat rental mobil tapi mobilnya dalam hitungan masih utang, hasilnya untuk membayar. Kalau rental mobil yang utangan rental itu juga tetap dihitung, hitungan piutang kan istilahnya. Tapi kalau rental itu dia nggak masuk. Karena dia jenisnya investasi ya, tadi itu ya. Kayak orang petani tadi. Dia di luar itu. Tidak masuk. Jadi, tapi mobilnya tidak dizakati. Dia masuk dari rentalnya aja. Harga mobilnya dikesampingkan. Nah, itu kan itu modal bergerak tadi kan. Tapi modal bergeraknya investasi bukan trading. Beda. Kalau trading tadi bentuknya uang digabung berkembang. Kalau mobil kan dia jasa, hasil dari rumah, mobil. Kalau dijual berharga itu rumah kontrakan. Tapi kenapa nggak dizakati? Ya, dia sifatnya bukan trading, dia investasi. Kalau maaf juga. Ya.
Kalau saya pikir harga mobil dengan kalau rumah saya berpikirnya tadi bisa jadi investasi karena memang berkembang selalu naik. Tapi kalau mobil itu nggak bisa naik harganya, pasti turun per tiap tahunnya. Tapi dia jenisnya investasi. Nah, kalau misalnya investasi itu bayangan saya Makin naik ya. makin naik. Cuman kalau itu mobil itu saya berpendapat itu adalah satu modal usaha. Ya. Karena modal saya ini mobil, Ya. terus kemudian itu di modal yang bergerak dan itu bisa turun, bisa kecelakaan, bisa macam-macam sehingga menyebabkan mobil itu tidak menjadikan investasi karena harga akan semakin tidak berharga. Betul. Tapi kan ada keuntungannya itu. Itu keuntungannya bukan termasuk salah satu jenis usaha. Kalau tadi jasa kan rumah betul bisa ini kan rumah dikontrakkan per tahunnya juga akan berkembang. Betul. Jadi investasi itu kan orientasi kita berusaha untuk untung. Tapi ketika rugi itu sama aja di trading tadi. Kan sama trading tadi itu kan modal bergerak, itu bergerak itu akan disamakan dengan tanah yang tidak diapa-apain tadi. Itu resiko, jenis investasi. Namanya juga jenis investasi yang beresiko. Kalau untung luar biasa, risikonya luar biasa juga. Oke, nanti mungkin yang saham akan saya lewati. Tabungan selesai? Tabungan selesai? Kayaknya ada yang mau saya di tabungan di sini. Cukup ya? Biar ada waktu nanti untuk sedikit tanya jawab. Deposito saham? Perlu nih saham kita diskusikan? Hah? Belum, Pak. Deposito aja, Pak. Deposito? Deposito aja. Belum nyampe maksudnya. Ini istilah aja sebenarnya. Sebenarnya istilah aja. Kalau gampang itu pokoknya berbentuk duit, nah itu hati-hati kalau udah punya megang duit, hati-hati. Ada zakat enggak? Tanyain aja. Zakat simpanan deposito dihitung dari nilai pokok. Seorang memiliki deposito per tanggal Januari 50 juta. Dengan jumlah bagi hasil selama setahun 6 juta. Maka zakatnya adalah nilai pokok plus bagi hasil kali 2,5%. 50 juta kali bagi hasil, tambah bagi hasil bagi 2,5%. Ini zakatnya. Gampang. Lebih simpel. Deposito. Dia lebih ada bagi hasilnya. Hampir mirip dengan tabungan juga. Pak Ustaz, Ya, itu per tahun dikeluarkan. iya, per tahun. Bukan profesi lah. Profesi per bulan. Ya, ada di bukan? Baiklah. Kepada rekan-rekan yang mempunyai mobil dengan plat Nagoya 401 tak 7696 diharap memenuhi panitia gedung. Mobilnya Nagoya 401 tak 7696. Mobil parkir di luar. Bapak Ibu yang bawa mobil Nagoya 401 tak 7696. Oke, ada yang lain deposito? Ya. Kan kalau deposito tadi kan kita bayar per tahun ya. Ya. Kalau profesi kita rangkap per tahun kita bayar bisa nggak, Pak? Gimana? Profesi, zakat profesi. Kan itu kan dikeluarkan per bulan. Ya. Kita rangkap per tahun kita keluarkan bisa. Jadi per bulan saya nggak keluarin gitu. Ya, jadi per tahun. Sebenarnya jatuhnya sama, tapi lebih aman kita bayar per bulan. Takutnya saya nggak sampai umur saya masih utang. Oke, ya. Udah. Itu aja yang dikhawatirkan. Kalau saya masih ada jaminan, karena pernah ada cerita begini. Umar bin Khattab dapat keluhan dari anaknya, namanya Asim. Bapak, masuk anak presiden mau sekolah jauh, nggak ada transportasi, cariin biaya tambahan dong. Oke, akhirnya Umar bin Khattab pergi ke sekretaris negara. Dia bilang sama sekretaris negara, tolong keluarkan gaji saya bulan depan, potong untuk transportasi anak saya, dia mencari ilmu, gurunya agak jauh. Jawaban bagian administrasi negara tersebut apa? Ya Amirul Mukminin, min aina lakal dhaman? Dari mana Anda dapat jaminan Anda akan hidup bulan depan? Kok Anda berani mau dipotong gaji bulan depan? Oh gitu ya? Oh iya. Kalau gitu maaf, saya nggak jadi ngambil gaji. Bilang sama anaknya, dia bilang, Asim kamu udah jalan kaki aja. Kalau panas-panas jalan kaki. Anak presiden. Anak Amirul Mukminin. Jadi dia nggak punya tanggungan bisa hidup sampai bulan depan sehingga gajinya yang bulan depan dipotong. Itu Amirul Mukminin.
Masih ada nggak sekarang pemimpin kayak gitu? Nah, kalau ada, perpanjang. Oke, deposito ya gampang. Yang kan hampir mirip sebenarnya dengan daftar. Saham. Saham ini perlu dibahas. Saham nggak? Kalau saya gampang lah pokoknya saham. Kalau ada saham kan bilang sama saya. Sekarang yang hadiah tadi ini, yang terakhir ya, sebelum tanya jawab tuntas terakhir karena sudah jam 6. Saya harus mundur jam berapa? Jam 6 tepat? Atau jam 6 lewat? Jam 6 lewat 50. Oke. Jangan saya tekankan sekali lagi, ada 3 jenis kelompok yang harta 2,5%, kelompok pertanian dengan kelompok hartanya psikolog, harta yang tidak diduga-duga. Kalau kita berusaha kemudian ada hadiah apresiasi itu 2,5%. Tapi bukan profesi. Kalau profesi dia masuk zakat profesi. Waduh gimana rumit banget. Udah niatin aja, insya Allah mereka gampang nyatetnya. Akan dicatat. Kalau dia kira-kira saya perasaan juga nggak terlalu ngeluarin usaha, tapi kan saya juga kesini perlu modal jalan. Misalkan kita ke supermarket gitu ya, nggak diduga-duga, tapi kan ke supermarketnya harus naik sepeda. Habis itu nanti makan nasinya juga bayar misalnya. Nah itu gimana itu? 2,5% atau 5%? 5% aja nggak apa-apa. Nah kalau seandainya tanpa diduga-duga nggak ada apa-apa, nggak ada tiba-tiba break hadiah. Ini bukan uang syubhat, halal murni diberikan hadiah sama kita. Berapa persen? 20%. Wah aslinya nggak ada apa. Besar loh itu 20%. Dan ini berat loh. Hadiah 20% itu berat sekali. Orang tidak mengharapkan apa-apa dapat hadiah jeger 20%. Sekian. Sini 20%. Berat itu 15. Kita kalau cuma 1.000 gampang keluarin 200. Seandainya 100 miliar, berapa itu? 100 miliar itu berapa keluarnya? 50 miliar. Sini 20 miliar. Berat. Tar dulu 20 miliar, tawar dulu. Ini saya ada usaha ini. Gitu. Pasti akan diakal-akalkan supaya turun jadi 5%. Syukur-syukur 2%. Tenang aja, itu manusia itu biasanya cari akal-akalan itu. Kalau ketemu nggak apa-apa. Itu urusan nanti itu perdebatan yang diterima itu urusan belakangan. Tapi yang jelas para konsultan syariah itu wajib transparan. Kalau seandainya sejelas-jelasnya fatwa itu nanti berjalan terus. Oke, saya buka sekarang pertanyaan. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, dari saya jawab teman-teman karena waktu terbatas ya. 2 pertanyaan aja kali ya. Silakan. Boleh dari yang awal tadi saya kan mau yang normatif atau hitung-hitungan. Silakan. Sebelum nanti saya Ya, untuk pertanyaannya dipersilakan. Ya, boleh jenis zakat tadi kalau ada sesuatu yang mengganjal ingin ditanyakan kepada Ustaz. Silakan. ya. Silakan. Ada yang tanya? Tanya Ustaz, dari yang sesi pertama tadi Ustaz ya, sahabat dari sahabat Nabi yang dijamin Allah untuk masuk surga, Ya. siapa saja, terus amalan-amalan apa kok bisa dijamin Allah dengan masuk surga? Ya. Terus ini Ustaz, untuk kita yang awam ini, amalan-amalan apa aja supaya Allah itu menjamin kita untuk masuk surga? Udah itu aja. Terima kasih. Pengennya masuk surga aja sih. Bayar zakat. Masuk surga, bayar zakat dulu. Ada yang lain? Biar saya gabung di satu. Ya. Silakan. Mas Soleh. Untuk pengeluaran zakat harta, apakah kalau seperti kita semua pendapatan profesi setiap bulan dikeluarkan atau digabungkan dalam satu tahun dikeluarkan pada saat Ramadan? Atau diwajibkan sama dengan halnya zakat fitrah itu wajib pada saat bulan Ramadan saja? Terima kasih. Lain? Masih ada yang lain? 31 aja. Biar ini waktu kenapa pertanyaan terakhir ya. Cukup? Cukup ya? Ada lagi kan tunggu pertanyaannya. Nanti sambil makan aja. Silakan. Silakan mungkin ya. Oh dari situ.
Ya, untuk ini zakat dengan sedekah, apakah itu tetap perbedaannya pada